Kisah Sobat TV. Salam rahayu sedulurku semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan, juga ketenangan dalam hidup. Sebelum mendengarkan cerita ini, alangkah baiknya sedulur kita bantu channel ini dengan memberikan like, komen, dan subscribe. Rumah rahasia besar Satrio Piningit. Di sebuah sudut terpencil di balik rimbunnya hutan tua, berdirilah sebuah rumah yang terlupakan oleh waktu. Bangunan itu, dengan dinding batu yang dipenuhi lumut dan jendela kaca buram, bukan sekadar bangunan tua. Ia menyimpan rahasia sejarah, luka keluarga, dan janji yang telah diwariskan turun-temurun. Konon, rumah itu pernah menjadi tempat perlindungan bagi jiwa-jiwa yang tersisir, tempat di mana setiap ruangan menyimpan bisikan masa lalu dan harapan akan kebangkitan. Disinilah, di antara kerlip cahaya redup dan bayang-bayang kenangan, dimulai kisah tentang pencarian jati diri dan keberanian untuk menghadapi kenyataan. Dewi, seorang gadis muda dengan mata penuh rasa ingin tahu, tumbuh di desa kecil yang terletak di kaki gunung. Sejak kecil, ia mendengar cerita dari neneknya tentang rumah tempat persembunyian, sebuah tempat rahasia di mana leluhur mereka menyembunyikan harta karun jiwa dan rahasia hidup. Mimpi-mimpi yang aneh sering mengunjungi Dewi. Dalam mimpinya, ia melihat bayangan rumah tua itu, di mana suara-suara lembut menyerukan namanya, "Carilah aku, temukan jati dirimu." Suatu hari, ketika kabut pagi masih menggantung di antara pepohonan, Dewi memutuskan untuk mengikuti panggilan hati. Dengan segenap keberanian yang terkumpul, ia melangkah menyusuri jalan setapak yang berliku, meninggalkan desanya untuk pertama kalinya. Langkah demi langkah, ia menelusuri jejak-jejak kuno yang tertulis di batu-batu dan dihembus angin, seolah alam sendiri mengarahkan jalannya ke tempat yang telah lama tersembunyi. Perjalanan membawa Dewi semakin jauh ke dalam hutan rimba yang lebat. Di sana, ia bertemu dengan sosok-sosok aneh. Burung hantu yang memandang tajam, dedaunan yang berbisik, dan aroma tanah basah yang mengandung kenangan. Hutan itu seakan hidup, menyimpan rahasia yang hanya bisa diungkap oleh hati yang tulus. Setelah berhari-hari menapaki jalan tanpa petunjuk yang pasti, akhirnya ia tiba di sebuah lembah kecil di mana sinar matahari menembus celah-celah pepohonan, menyoroti sebuah bangunan tua yang hampir tak terlihat. Rumah itu berdiri anggun di tengah hutan, dikelilingi oleh semak belukar dan bunga liar. Meskipun tampak rapuh, ia memancarkan aura keabadian dan ketenangan yang luar biasa. Dewi mendekati rumah itu dengan perasaan campur aduk antara takjub, ketakutan, dan harapan yang menggelora. Pintu kayu tua yang berukir motif nenek moyang terbuka perlahan saat ia menyentuh gagangnya. Di dalam, ruangan demi ruangan dipenuhi oleh perabot antik, foto-foto hitam putih, dan buku-buku berdebu yang menceritakan kisah masa lalu. Di ruang tengah, sebuah meja besar dihiasi ukiran-ukiran halus yang bercerita tentang perjanjian rahasia antara keluarga pendiri desa dan kekuatan alam. Di sudut ruangan, sebuah peti kayu terkunci rapat menyimpan surat-surat dan benda-benda peninggalan yang mengungkapkan luka mendalam, serta janji untuk membebaskan generasi berikutnya dari belenggu masa lalu. Dewi menemukan sebuah buku harian milik seorang nenek moyang yang pernah menjadi penjaga rahasia rumah ini. Di sana tertulis tentang pengorbanan, cinta, dan harapan bahwa suatu hari, keturunan yang memiliki jiwa murni akan kembali untuk mengembalikan keadilan dan menyalakan kembali obor persatuan.
Saat Dewi semakin larut dalam penemuan rahasia, ia disambut oleh kehadiran sosok misterius. Seorang pria tua berwajah sabar dan mata yang memancarkan kebijaksanaan muncul dari balik tirai debu. Namanya Pak Arman, penjaga rumah persembunyian yang telah lama ditugaskan untuk merawat dan menyebarkan pesan leluhur. Rumah ini bukan sekadar bangunan, Dewi. Ia adalah saksi bisu perjuangan, pengorbanan, dan cinta. Di dalamnya tersimpan kekuatan yang dapat mengubah nasib. Jika kau mau belajar dan mendengarkan bisikan masa lalu, ucap Pak Arman lembut. Bersama Pak Arman, Dewi mulai memahami arti sesungguhnya dari warisan yang disimpan di rumah itu. Mereka membaca bersama buku harian, menelusuri setiap ukiran, dan mendengarkan cerita-cerita tentang saat-saat ketika rumah ini menjadi tempat persembunyian bagi mereka yang tertindas. Setiap kisah itu mengajarkan tentang nilai keberanian, kejujuran, dan pentingnya menjaga ikatan keluarga serta tanah air. Tidak semua rahasia membawa kedamaian. Kabar tentang keberadaan rumah persembunyian itu tersebar, menarik perhatian pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kekuatan rahasia untuk kepentingan pribadi dan kekuasaan. Suatu malam, ketika bulan purnama menyinari langit, sekelompok orang bersenjata mencoba menyusup ke dalam rumah dengan maksud mengambil alih rahasia dan harta warisan yang tersimpan di sana. Dewi dan Pak Arman segera bersiap. Di lorong-lorong gelap rumah, mereka bersama beberapa orang yang setia pada janji leluhur berkumpul untuk mempertahankan tempat itu. Pertempuran kecil pun terjadi, bukan pertempuran fisik semata, melainkan pergolakan antara kegelapan dan cahaya hati. Dengan keberanian yang tak terduga, Dewi memimpin pertahanan. Ia mengingat setiap pelajaran yang telah ia pelajari dari buku harian dan setiap nasihat bijak Pak Arman. Dalam keheningan malam, di antara deru angin dan gemerisik langkar, suara hati dan doa pun menyatu, menguatkan tekad mereka untuk mempertahankan warisan yang telah lama terlupakan. Pertempuran itu tidak berlangsung lama. Berkat kerjasama dan kepercayaan yang tumbuh di antara mereka, para penyusup akhirnya mundur, meninggalkan rumah persembunyian dalam keadaan terluka namun utuh. Pagi itu, setelah malam yang penuh ketegangan, Dewi duduk di teras rumah yang disinari cahaya matahari lembut. Pagi itu, setelah malam yang penuh ketegangan, Dewi duduk di teras rumah yang disinari cahaya matahari lembut. Di balik setiap bekas luka, ia melihat pelajaran tentang keberanian, pengorbanan, dan cinta yang tak terukur. Pak Arman mengajaknya untuk memulai babak baru, mengumpulkan semua rahasia dan hikmah yang telah tersimpan, agar dapat membangun masa depan yang lebih cerah bagi desa dan generasi berikutnya. Mereka merancang rencana untuk menyebarkan pesan persatuan dan keadilan, agar rumah persembunyian itu bukan hanya menjadi tempat bersembunyi, tetapi juga sumber inspirasi bagi semua yang merindukan perubahan. Disinilah, di antara tumpukan buku harian, foto-foto usang, dan kenangan yang mengalir bersama waktu, lahirlah tekad baru. Tekad untuk membangun kembali jembatan antara masa lalu dan masa depan, untuk mengembalikan hakikat kebenaran, dan untuk memastikan bahwa cahaya harapan akan terus menyala meski diterpa badai kehidupan. Rumah tempat persembunyian kini telah menjadi lebih dari sekadar bangunan tua. Ia menjadi lambang semangat, harapan, dan perjuangan.
Di setiap sudutnya, terpahat kisah tentang cinta, pengorbanan, dan tekad yang tak tergoyahkan. Dewi, yang telah menemukan jati dirinya melalui perjalanan yang penuh liku, berjanji untuk meneruskan warisan itu. Ia akan menjaga rahasia dan kekuatan rumah persembunyian, menyebarkan pesan persatuan, dan menginspirasi setiap insan yang merindukan keadilan.